alga terbentuklah gliserol dan sodium urea. Ini untuk sekilas pandang aja. Nah, yang penting untuk kalian pahami yang ini tadi kan senyawa dari satunya ya. Nah, di sini ada ekor yang sifatnya non polar, kemudian kepala yang sifatnya polar. Nah, ini mereka punya kemampuan membentuk micelle. Micelle itu membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Jadi nanti yang suka air, yang bagian kepala itu akan berada di luar. Terus di sini yang tidak suka air mereka ada di bagian dalam. Kemudian yang bagian dalam tadi kan sifatnya non polar. Kalau minyak itu polar atau non polar? Non polar. Jadi nanti dia akan menjerat senyawa-senyawa yang sifatnya non polar juga. Ada fat, lemak, kemudian ada oil, minyak ya, sama ada grease, itu juga minyak yang ada di tubuh biasanya. Jadi tingkatannya itu kalau oil masih cair kayak minyak goreng atau apa, kalau fat itu lemak seperti mentega, kalau grease itu tengah-tengahnya. Jadi misalkan keringat kita itu kan terus minyak yang ada di muka. Mereka kalau bersama-sama nanti bisa membentuk seperti ini. Jadi di bagian sinilah, di sini tadi lemak atau minyak yang ada di tubuh kita akan terperangkap. Jadi misalkan kalau kita guyur atau bilas pakai air, ini nanti akan ikut hilang karena minyak atau hanya terperangkap di tengah ini. Kita lihat ilustrasi secara izinnya. Salt molecules can break down grease, grime, and even germs. A salt molecule has a head and a tail. It has a head that loves water, known as hydrophilic, and it has a tail that hates water, known as hydrophobic. When we place soap in water and create that ladder, the salt molecules form into these little beads called micelles. If we take a closer look at a micelle, we see the water-loving heads on the outside of the beads closest to water, and the water-hating tails on the inside of the beads keep you away from water. Do anything to get away from water. So when it finds grease and dirt on the surface, it surrounds and latches onto the dirt